Pernah penasaran nggak sih apa sebetulnya isi jeroan dari sebuah perusahaan raksasa yang nilainya triliunan rupiah? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas salah satunya. Kita bakal bongkar salah satu pemain terbesar di bursa kita, Alamatri Resources atau yang biasa kita kenal dengan kode ADRO. Dan kita akan lihat langsung dari sumber utamanya, laporan tahunan mereka. Yuk kita cari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik angka-angka jumbo itu. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama raksasanya. Terus kita jelajahi kerajaan bisnisnya yang ternyata luas banget. Abis itu kita masuk ke jantungnya, yaitu angka-angka keuangannya. Dan terakhir, kita coba baca strategi masa depan mereka. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan kita akan awali dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebetulnya penting banget. Kita kan sering banget ya dengar nama besar kayak ADRO di berita di mana-mana. Tapi pernah kebayang nggak sih wujudnya di atas kertas itu kayak gimana? Maksudnya bukan logo atau foto gedungnya ya, tapi isinya tuh apa aja sih? Bisnisnya apa aja? Nah ini yang mau kita kulik sekarang. Dan untuk menjawabnya, kita nggak akan pakai asumsi atau gosip. Kita akan langsung buka kitab sucinya, yaitu laporan keuangan resmi dari ADRO. Anggap aja ini peta harta karun kita buat ngertiin seluk-beluk perusahaan ini. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, dan bagian ini, jujur, mungkin bakal bikin kita sedikit kaget. Karena di sini kita akan lihat kalau ADRO itu ternyata bukan cuma satu perusahaan doang. Ini adalah sebuah kerajaan bisnis. Yap, Anda nggak salah baca. Saat kita bilang ADRO, itu sebetulnya adalah sebuah payung raksasa untuk lebih dari 38 anak perusahaan. Banyak banget kan? Masing-masing perusahaan ini punya peran dan tugasnya sendiri dalam mesin besar ini. Fondasi dari kerajaan ini tentu saja, bisnis intinya dari dulu, pertambangan. Nah, nama-nama kayak Maruai Coal dan Lahai Coal ini adalah tulang punggung operasional tambangnya. Terus ada juga perusahaan pendukungnya kayak Sapta Indra Sejati yang menyediakan jasa pertambangan. Ibaratnya, inilah pilar-pilar pertama yang bikin ADRO jadi sebesar sekarang. Tapi ternyata, ADRO gak cuma menggali sumber daya dari dalam bumi aja. Mereka juga main di sektor energi, yaitu pembangkit listrik. Dan yang menarik banget di sini coba deh lihat. Ada nama-nama kayak Alamtri Sarana Energi Terbarukan sama Alamtri Solar. Ini sinyal yang jelas banget kalau mereka juga serius garap sektor energi bersih. Dan disinilah kita bisa lihat visi jangka panjang ADRO. Ini udah bukan lagi ngomongin batu bara atau listrik konvensional, kita ngomongin soal pengolahan logam, investasi di industri baterai, bahkan sampai membangun kawasan industrinya sendiri. Ini nunjukin kalau mereka lagi bertransformasi dari sekedar perusahaan tambang jadi sebuah konglomerat industri yang modern. Oke, kita udah lihat kerajaannya seluas apa. Ada puluhan perusahaan dengan bisnis yang macam-macam. Sekarang pertanyaannya, kalau semua itu diubah jadi duit, jadinya berapa? Nah, yuk kita intip angka-angkanya. Dan penting buat diingat ya, angka yang akan kita lihat ini adalah angka gabungan, alias konsolidasi dari semua anak perusahaan tadi. Jadi ini benar-benar gambaran skala utuh dari kerajaan bisnis ADRO. Kita mulai dari total aset. Lihat angkanya, lebih dari 6,8 miliar dolar Amerika. Biar gampang bayanginnya, ini tuh setara dengan 100-an triliun rupiah, gede banget. Ini adalah nilai dari semua tambang, pabrik, pembangkit listrik, dan investasi yang mereka punya. Skalanya memang masif. Tentu, di sisi lain ada juga kewajiban atau utang. Total liabilitas ADRO ada di angka sekitar 1,8 miliar dolar. Ini adalah sisi kewajiban finansial yang jadi tanggung jawab mereka. Nah, ini dia angka yang paling penting. Kalau total aset tadi kita kurangi dengan total utangnya, kita akan dapat yang namanya ekuitas, atau gampangnya kekayaan bersih perusahaan. Angkanya lebih dari 5 miliar dolar. Ini menunjukkan kalau ADRO punya pondasi keuangan yang sangat-sangat solid. Oke, kita udah lihat dua hal penting, struktur kerajaannya dan kekuatan finansialnya. Sekarang di bagian terakhir ini, mari kita coba sambungkan titik-titiknya. Apa sih cerita besar di balik semua ini? Apa sebetulnya strategi ADRO ke depan? Jadi apa artinya semua data yang sudah kita lihat tadi? Kalau kita perhatikan baik-baik, semua anak perusahaan dan angka-angka triliunan itu sebenarnya ngebentuk sebuah pola, sebuah peta jalan yang bisa kita baca. Strategi mereka bisa kita sederhanakan jadi 3 pilar utama. Pilar pertama, mereka tetap mengamankan bisnis inti pertambangan yang sudah jadi warisan mereka. Ini fondasinya. Pilar kedua, mereka berekspansi besar-besaran di sektor energi untuk pertumbuhan saat ini. Dan pilar ketiga, yang paling visioner, mereka menanam bibit di industri-industri baru untuk masa depan. Jadi, ada fondasi yang kokoh.
mesin pertumbuhan, dan taruhan untuk jangka panjang. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma sekedar laporan keuangan yang isinya angka-angka kering. Ini adalah sebuah kisah tentang evolusi, tentang perjalanan transformasi sebuah raksasa pertambangan tradisional yang sedang beradaptasi dan membangun dirinya menjadi konglomerat industri modern yang siap menghadapi masa depan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita pikirkan bersama. Apakah strategi yang dijalankan Adro ini, yaitu menggunakan kekuatan dari bisnis lama untuk memodali lompatan ke bisnis baru, akan menjadi sebuah cetak biru atau blueprint bagi raksasa industri lainnya di era transisi ini? Sebuah pertanyaan yang jawabannya pasti akan menarik untuk kita saksikan ke depannya. Terima kasih banyak sudah menemani saya membedah Adro hari ini.